Ada webtoon baru lagi nih yang mau aku bahas. Langsung aja yuk kita mulai. Adeline Rotten adalah anak hasil hubungan gelap dari Count Rotten. Sepanjang hidupnya, Adeline diperlakukan dengan buruk dan dianggap sebagai anak tidak berguna. Bagi Adeline, kediaman Rotten sama saja dengan neraka. Sampai suatu hari, datang surat lamaran dari Duke Heleis Benjak. Duke terkenal kejam dan dingin, penguasa tanah kegelapan. Sangat kuat hingga raja pun tak berani menyentuhnya. Adeline menyangka hidupnya akan berubah lebih baik, tapi kenyataannya sama saja. Adeline diacuhkan dan tidak diperlakukan layaknya istri Duke. Semua orang menganggapnya tidak berguna. Ditambah lagi, suatu hari Heleis yang sudah lama pergi kembali membawa wanita berambut oranye bernama Hela Alten. Sejak itu, semua hak sebagai nyonya rumah dirampas. Hela bahkan mendiami kamar istri Duke yang bahkan tidak pernah Adeline masuki sekalipun. Adeline juga dengan tekun berlatih sihir tiap hari hingga ia bisa menggunakan sihir tanpa mengucapkan mantra. Tapi bukannya senang, Heleis malah menyuruh Adeline untuk tidak menggunakan sihir di depan orang lain. Adeline terus berusaha agar diakui dan mendapat perlakuan yang pantas. Sampai suatu malam, Heleis datang membawa pedang dan menusuknya. Pernikahan selama 25 tahun berakhir mengenaskan seperti ini. Adeline bertanya dalam hati, kenapa Heleis membunuhnya? Apa karena ia tidak berguna? Pernikahan ini terjadi karena Heleis membutuhkan peramal, Adeline Rotten, yang bisa melihat kebenaran, seseorang yang bisa menerangi mata Heleis. Melalui gadis itulah, kau akan memiliki dunia. Begitulah mimpi yang didapat Heleis. Dengan cepat, sebelum keberadaan Adeline diketahui oleh Sue, Heleis lebih dulu mengajukan pernikahan pada Count Rotten. Adeline mencintai Heleis dengan tulus. Semuanya sia-sia. Dengan sungguh-sungguh, Adeline memohon agar diberikan satu kali kesempatan. Ia ingin mulai dari awal lagi. Adeline ingin hidup sesuai keinginannya tanpa memperdulikan pandangan orang lain dan bertekad merubah masa depannya. Dan keajaiban pun terjadi. Adeline kembali ke masa lalu tepat di hari pernikahannya. Baru sebentar melepas kangen dengan pelayan pribadinya yang sudah meninggal di kehidupan sebelumnya, masuklah Bianca, saudara tirinya. Datang-datang langsung marah. Adeline pun tidak niat diam saja. Setelah membalas, ia pun pergi keluar. Adeline dan Heleis pun bertemu kembali. Heleis tetap sama dengan sikap dinginnya. Adeline meminta escort. Heleis heran. As bilang, Adeline Rotten adalah gadis yang patuh, anggun, dan terlihat menyedihkan. Tapi Adeline berani menatap matanya secara langsung. Pernikahan, Heleis tidak pernah berpikir soal itu sebelumnya. Tidak terasa, sudah 512 tahun berlalu sejak perang besar antar Deba dan Sue memperebutkan dunia tengah atau dunia manusia berlangsung. Pemimpin Sue, Raja Iblis Camilla, berhasil memasuki tanah surgawi dan membakar habis sumber kekuatan para Deba, yaitu pohon kehidupan. Songryok atau kekuatan suci yang ada di pohon itu pun tersebar. Para Deba yang tidak bisa memakai kekuatan suci pun jatuh seketika. Di tengah peperangan, secara terburu-buru, Heleis ditunjuk sebagai penerus oleh Pabian menggantikan posisinya sebagai Delotu atau pemimpin Debu. Karena Heleis tidak pernah dapat pelatihan sebelumnya, maka para Deba pun kalah. Pabian pun meninggal. Deba yang masih hidup
menyembunyikan diri di dalam goyo atau keheningan untuk menyembuhkan dirinya. Untung saja, Raja Iblis Kamila ikut masuk ke dalam goyo. Meski aneh, Helios bersyukur. Berkat itu, ia bisa menyembunyikan diri dan mencari para deba yang lain. Saat itu yang dia cari adalah As dan Wakan. Tanah surgawi sudah hancur. Tanah tempat perang oleh manusia disebut sebagai tanah kegelapan. Meski begitu, tanaman surgawi yang tumbuh di hutan ini tidak kehilangan kekuatannya. Setiap manusia yang masuk ke hutan akan mati atau jadi gila. Sejak pohon kehidupan surgawi mati, pohon iblis pun menyembunyikan wujudnya. Kekuatan Su pun melemah. Sudah lama mencari, Helios kesulitan mencari jejak para deba. Bahkan jejak Su dan pintu masuk ke tanah iblis pun sulit ditemukan. Helios bertekad untuk balas dendam dan berjuang untuk kebangkitan deba. Karena itu, dia butuh Adeline untuk mengenali Su yang menyamar dalam wujud manusia. Tidak mau nasibnya menyedihkan seperti dulu, Adeline mengajukan tawaran. Ia akan membantu Helios dengan kemampuannya, dengan syarat harus mendapatkan hak dan perlakuan sebagai istri Duk. Adeline juga minta tetap memakai nama belakang Roten meski sudah menikah. Helios pun setuju. Ini bukan tawaran buruk, tapi entah mengapa ia merasa kesal. Adeline seolah-olah ingin mengurangi hubungan dengannya. Apalagi saat Adeline bilang ini adalah persekutuan dengan kedok pernikahan. Kali ini, Adeline berhasil mendapatkan kamar nyonya rumah. Ia juga menerima perlakuan yang layak. Pelayan pribadi yang dulunya acuh, sekarang bersikap baik padanya. Di sisi lain, Helios pun kepikiran terus tentang Adeline, dan tanpa sadar menyetujui semua permintaan Adeline. Semua berjalan lancar sampai Wakan datang. Wakan protes tidak setuju dengan pernikahan. Tapi Adeline berhasil membungkam Wakan dengan membangunkan pedang peninggalan pabian yang sudah lama tertidur bersamaan dengan matinya pohon kehidupan. Adeline membangunkan pedang menggunakan bahasa malaikat. Persis dengan yang dilakukan Hela di masa lalu. Wakan melapor pada Helios tentang itu. Helios kaget karena manusia tidak bisa belajar bahasa malaikat. Juga tidak bisa melafalkan kecuali paramal, manusia yang dapat berkat dari dewa. Helios semakin penasaran dengan Adeline. Adeline memberitahu Helios tentang rencananya untuk melawan Su. Ia meminta agar jalan ke tanah kegelapan dibuka. Helios pun menolak karena ini berbahaya. Pasti para Su yang sudah menunggu kesempatan ini sejak lama akan datang. Adeline bilang ini adalah kesempatan untuk mengenali mereka. Adeline juga bilang untuk menyewa prajurit bayaran. Ia akan datang langsung menemui prajurit bayaran Doksori. Meski awalnya menolak, akhirnya Helios setuju dengan syarat harus dikawal. Di sana, Adeline diculik oleh kepala Doksori. Helios yang panik menggunakan sihir untuk mencari Adeline. Wakan melarang karena itu bahaya. Su bisa mendeteksi keberadaan Helios. Nyawanya akan terancam. Tapi Helios tidak peduli. Ia pun berhasil menyelamatkan Adeline. Dengan sedikit ancaman, akhirnya pemimpin Doksori pun setuju membantu dengan syarat mencari putrinya yang hilang. Begitulah alur cerita 1-20. Tapi ada satu hal yang nggak diduga di sini.
Ternyata Hela adalah orang jahat. Di sini tampak dengan wajah panik hampir frustasi, Hela bingung kenapa ia tidak bisa melihat masa depan Heleis, As, dan Wakan. Meski udah pakai darah ayam, darah kambing, sampai darah babi pun tetap nggak bisa. Boro-boro lihat masa depan, bahkan nerawang pun nggak bisa. Padahal sebelumnya Hela melihat ia bersama 3 orang itu memasuki hutan kegelapan. Hela takut ia akan dianggap tidak berguna oleh mereka. Kalau menurut aku sih, mereka di sini pasti menjurus ke Su. Karena di perang besar kedua antara Deba dan Su, Deba kembali dikalahkan. Wakan, As, dan Mabin semuanya mati. Setelah membunuh Adeline, tidak ada satu orang pun di samping Heleis. Kalau menurut aku sih, kayaknya Hela ini mata-matanya dari pihak Su. Oke deh, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga aja keluar versi Indonesianya di Kakak Webtoon ya guys. Sampai ketemu di webtoon selanjutnya. Annyeong!